Kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya mau bertanya kepada Bang Haris Ashar. Bang Haris Ashar, kalau sekarang kita fokus ya Bang, kita fokus mengenai bahwa ada rekrutan untuk mahasiswa diperuntukkan untuk Komcat. Sebenarnya ada masalah di mana? Karena kata dunia pendidikan ini baik untuk bela negara, bahkan juga untuk jiwa kepemimpinan. Ada yang salah jika mahasiswa kita dilatih militer? Kalau mau jadi militer ya mereka daftar sekolah militer, nggak masuk kampus, ya kan? Jadi menurut saya ini lagi rebutan pangsa pasar anak muda. Jumlah usia produktif ini kan lagi meningkat, bonus demografi. Saya pikir ini lagi rebutan pangsa pasar mereka. Jadi ini nggak ada hubungannya sama pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan, tuh nggak ada. Ada banyak cara orang untuk bisa bisa jadi punya karakter dan nilai-nilai. Nah, saya cuma mau begini nih, saya mau ngomong 4B, 1C dan 1K. 4B itu udah duitnya dipakai buat beli aja senjata pertahanan negara yang tanggung-tanggung. B, yang kedua, berikan kepada TNI. Kesian TNI yang di perbatasan, kesian TNI yang prajurit-prajurit, ya kan? Mendingan penuhi hak-hak mereka. Jangan jenderal-jenderal mulu yang dinaikin pangkatnya tuh lalu nggak ada jabatan. Yang B, ketiga, beasiswa. Mahasiswa berikan beasiswa. Jangan disuruh ikut Komcat segala. Nah, yang keempat, B-nya bela Cao. Anak muda sekarang lagi banyak dengerin lagu bela Cao tuh. Lagu tentang membela kaum perempuan yang tertindas. Nah, ya. Nah, perbanyak yang satu lagi, 1C, cinta. Bangsa ini butuh cinta. Kita lagi rame tadi di NTT, presiden pakai baju NTT 17-an, tapi orang NTT kena korban tindakan kekerasan oleh polisi yang juga ada, saya lihat tentaranya di situ. Ya, jadi 1K lagi, kemanusiaan. Yang perlu kita bela kemanusiaan. Negara itu ada dalam rangka untuk melindungi manusia. Sebelum ada konsep negara, sudah ada manusia. Jauh sebelum ada konsep negara, ada konsep manusia. Jadi negara yang dibenerin, bukan rakyatnya disuruh belain negara melulu. Negara nggak pernah belain rakyatnya, gitu. Ya. Baik. Kemudian saya ke Sarah. Saya minta dong sisi kritis dari mahasiswa. Tapi kalau melihat Komcat ini berarti semua baik-baik saja. Tapi ada yang mungkin tanda tanya tidak sih di benak kamu mengenai ini mahasiswa dididik atau digembleng oleh militer? Kalau menurut saya, kalau diadakan Komcat pada saat sekarang lagi pandemi maupun pasca pandemi, menurut saya rada kurang bagus untuk sistem pendidikan Indonesia, soalnya maba di Indonesia ini akan memperlambat pembelajaran akademik gitu loh. Jadi menurut saya masih kurang di pemberitahuan sistem-sistem Komcatnya. Jadi saya belum bisa memastikan untuk ini bagus atau enggak. Ya, Sarah, tapi kan bela negara itu juga penting ya. Yang sudah Sarah lakukan, wujud dari aksi bela negara itu apa? Kalau saya sendiri, dengan mengikuti upacara dengan hikmat, belajar PPKN, maupun saya jadi paskibraka nasional, itu merupakan contoh-contoh di bidang bela negara itu. Cukup tidak atau perlu ditambah lewat Komcat? Menurut saya, untuk saat ini masih cukup. Selain Indonesia juga belum ada urgensi untuk perang. Baik, Pak Indra, bagaimana kemudian menanggapi? Ya, dari kontras tadi melihatnya bahwa mahasiswa menjadi pangsa baru yang diperebutkan. Tapi kalau untuk melihat perlu tidak kebutuhannya kepada mahasiswa kita ke depan dengan aksi bela negara lewat Komcat ini, bagaimana? Ya, kecuali Kemenhan memang punya data, kita lagi mau ada agresi militer dari negara mana sehingga kita butuh komponen cadangan kan gitu. Tapi kalau nggak ada, urgensinya apa kan gitu. Dan saya juga penasaran ini dengan desain andragoginya untuk mahasiswa ini dengan cara militer, kemudian bisa tumbuh cinta tanah air dan lain sebagainya. Kayaknya belum ada kajian akademisnya deh kan begitu. Saya itu ini yang kedua kali saya sampaikan di TV One, itu di ILC saya katakan desain
pembangunan SDM kita itu nggak pernah punya blueprint, gitu. Jadi nggak jelas sebetulnya mau didesain seperti apa. Saya katakan harusnya belajar sama driver Gojek. Driver Gojek itu selalu mulai dari dijemputnya di mana, terus mau diantar kemana, berapa biayanya, ya kan? Kita ini nggak pernah tahu sekarang ini kita mulainya SDM kita ini mau dimulai dari mana sih? Kondisi kita ini memang apakah anak Indonesia itu nggak ada yang cinta Indonesia sekarang? Ada nggak data itu? Makanya harus di modelnya militer kan gitu. Kemudian kalau sudah itu terus mau kita bawa sampai mana? Kemudian berapa biayanya kan gitu untuk sampai ke sana. Nah, saya berharap memang pemerintah mempunyai desain ini dulu, baru bikin program. Jadi nggak punya program itu di tengah-tengah yang tadi Mas Haris akan hasilnya adalah buang-buang anggaran. Oke. Nah, ini saya tanyakan kepada pihak dari Kemenhan, ini sebenarnya kalau tadi belum dipersiapkan anggaran, tapi dikatakan di bulan Agustus kita sudah daftar, nanti Bu Bondan akan menjawab. Bahkan juga nanti saya tanya ke dunia pendidikan, ini sebenarnya mahasiswa kita mau dibentuk seperti apa? Adakah perang yang akan di depan mata, perang terbuka, sehingga perlu ada latihan-latihan kemiliteran? Nanti sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, usai jeda berikut. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan langsung saja saya akan bertanya kepada Prof. Bondan. Prof. Bondan, kalaulah memang mengenai argumentasi kita juga sudah dengar, tapi sebenarnya program ini sudah cukup matang tidak? Karena tadi katanya anggaran belum ditentukan, targetnya juga belum. Sementara informasi yang berkembang Agustus ini sudah bisa daftar. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau mengenai apakah ini sudah cukup matang, jadi Undang-Undang 23 tahun 2019 ini 15 tahun loh Mbak berproses, dan kontras, kemudian lembaga-lembaga, teman-teman lembaga banyak itu sudah memberikan masukan, sehingga periode selama 15 tahun membahas undang-undang ini saya pikir sangat cukup, dan kita sudah memiliki kajian akademis banyak sekali terkait sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini. Dan mungkin kalau boleh saya ingatkan, sebenarnya Undang-Undang 23 2019 ini kan adalah bentuk legalisasi dari sistem kita yang dari lama Mbak, bahwa TNI manunggal dengan rakyat itu kan sudah Prof, dari zaman dulu. Waktunya sangat terbatas, jadinya di Agustus ini sudah bisa daftar, Prof, seperti itu? Enggak betul itu, enggak betul. Baik. Enggak betul ya. Baik. Kemudian saya tanyakan kepada Prof. Nizam, Prof, jadinya ini berarti perlu perbincangan matang terlebih dahulu atau sudah bisa dieksekusi? Terakhir singkat saja, Prof. Ya, tadi disampaikan Prof. Bondan, ini baru kita bahas, dan programnya sekali lagi bukan program wajib dan bukan militerisasi kampus ya, jadi jangan dipelintir-pelintir di media. Semangat bela negara selalu harus kita gelorakan karena penting, dan tidak ada kewajiban milik wamil, tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih juga kepada Sarah. Terima kasih di sini pengamat pendidikan Pak Indra Karismiaji. Dan kita tunggu nanti bagaimana kemudian rancangan ini akan benar-benar diimplementasikan atau bagaimana atau tidak, pemirsa. Ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cici Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.